Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita tidak. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya menang. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya menang. Alkitab jelas katakan bahwa bersama Dia kita lebih daripada pemenang. Itu sebabnya kita mau memastikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang harus bergantung penuh, harus mengandalkan penuh tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ketik di kolom komentar, tangan Tuhan memegang saya. Ayo teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan tetapi tangan Tuhan memegang kita, memampukan kita untuk berjalan dan melihat kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang bergabung lewat TikTok mungkin agak sedikit terputus-putus, bisa bergabung lewat yang lain, bisa bergabung lewat Facebook, bisa bergabung lewat Instagram, ya kan. Coba aja mana yang kira-kira nggak nge-lag, ya kan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita memakai beberapa sosial media, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Jadi, dan ada Zoom. Kalau ada salah satu yang terganggu, Bapak Ibu bisa bergabung di dalamnya di tempat yang lain, sehingga kita tetap terus bisa beribadah dengan tidak ada gangguan, ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena ada kesempatan untuk kita bersama-sama kembali untuk ada di pagi hari ini. Kita lihat Alkitab kita sama-sama. Saya ajak setiap kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 18, ya. Bilangan pasal 18 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemarin kita sudah belajar sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana setiap orang dipercayakan tugas dan tanggung jawab, di mana ada hak, ada kewajiban di dalamnya, di mana setiap kita sadar dan harus lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan taruh dalam hati kita. Berikan tipnya. Nah ya Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Dan di dalam Bilangan 18, kemarin kita sudah belajar sama-sama bahwa semua itu kepercayaan, semua itu ada dalam jabat dengan yang terbaik. Kalau kita lakukan yang terbaik, tapi tiba-tiba ada halangan, ada tantangan, ya kan, kemarin kita lihat bagaimana Harun difitnah, Musa difitnah, ya kan, mereka mengalami tekanan dari berbagai pihak, kan Tuhan kok yang bela kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, kewajiban atau hak kita sudah dikasih dalam Tuhan dari Tuhan. Nah, di dalam ayat yang 8, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19 ini, kita akan lihat sama-sama kembali. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun. Jadi pesan ini disampaikan kepada Harun. Sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu, ayat 9, dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar, segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah yang dibayar mereka kepadamu, itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu sebagai
bagian Maha Kudus haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu. Persembahan khusus dan dari pemberi mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel, semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Ayat 12. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanah yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagimu. Setiap tahir dari seisi rumahmu boleh orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan, segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan, haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 shikal perak, ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera banyaknya. Ayat 17. Tetapi anak sulung lembu, domba atau kambing janganlah, sebab itu kudus. Darahnya harus kau siram pada mezbah dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Ayat 18. Tetapi dagingnya adalah bagianmu, sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Ayat 19 terakhir, perhatikan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepadamu, kepada Tuhan, aku yang diberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta keturunanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat, kita akan berkata, wow, banyak sekali bagiannya imam. Itu sebabnya kenapa Korah mengadakan persiasatan pemberontakan, Datan dan Abiram dari Ruben. Jangan dia menginginkan kedudukan imam juga tidak puas dengan Lewi sebagai orang-orang yang bekerja dalam mengatur beres-beres pelataran, sudah dikasih dalam beres-beres barang-barang yang ada di ruang kudus dikasih dalam Tuhan. Tapi menginginkan yang lebih. Mungkin kita bertanya, begini enak sekali ya menjadi Harun dan keluarganya. Enak sekali bagian mereka. Karena seluruh persembahan yang diberikan Tuhan dari bangsa Israel itu dikasih ke Harun dan keturunan. Banyak sekali yang dimilikinya. Tapi tahukah saudara? Kuncinya cuma satu. Dan itu kita nggak bisa buat apa-apa. Apa itu? Pilihan Tuhan. Dan pilihan Tuhan itu jatuh kepada seorang yang bernama Harun. Dia yang diangkat, dia yang ditanggung jawabkan untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan sebagai seorang imam besar. Dia bersama dengan anak-anaknya. Itu sebabnya segala persembahan dari bangsa Israel yang diberikan kepada Tuhan, itu diberikan Tuhan kepada. Mungkin di sana ada kecemburuan orang-orang Lewi, enak banget dia makannya banyak. Sedangkan yang lainnya cuma dapat yang dikasih dalam Tuhan. Kata kuncinya cuma satu, Tuhan yang pilih, kita mau buat apa? Kalau Tuhan yang pilih, itu yang terbaik. Kalau Tuhan yang tetapkan, itu yang Tuhan tahu bisa dipertahankan. Kita nggak bisa bilang, Tuhan enak banget ya, enak dapatnya banyak. Tuhan enak banget ya, dia dipercayakannya banyak. Tuhan enak banget dia ngalamin ini, dia ngalamin itu. Nggak bisa. Itu pilihan Tuhan. Kalau itu yang Tuhan pilih, karena Tuhan lihat dia bisa, dia sanggup, dia mau. Dan yang dipilih pada saat itu adalah Harun, saudara. Bersama dengan anak-anak. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Siapapun yang Tuhan mau pakai,
Siapapun yang Tuhan pilih, itu yang Tuhan pilih. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Jauh di kedalaman hati saudara dan saya, Tuhan tahu. Orang nggak bisa nilai, orang nggak bisa lihat. Tetapi semua di pemandangan mata Tuhan terlihat. Semua di pemandangan mata Tuhan terbuka. Semua terlihat. Itu suka-sukanya Tuhan, privilege-nya Tuhan. Haknya Tuhan. Mau pilih siapa? Kalau Tuhan mau pilih kau, Tuhan bisa pilih kau, tapi tidak dipilih. Tuhan pilih aku. Nah, dalam hal ini saudara kita lihat bersama-sama bahwa kita nggak bisa mengintervensi Tuhan. Apapun yang Tuhan putuskan, karena Tuhan tahu itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikir. Kita nggak bisa mengintervensi Tuhan. Makanya di dalam Roma pasal 9, Roma suka-sukamu Tuhan. Apa yang Tuhan pilih, siapapun dia, itu yang terbaik. Hanya manusia ini seringkali membanding-bandingkan dirinya dengan diri orang lain. Oh enak banget ya dia dipakai oleh Tuhan. Oh enak banget ya dia begini. Oh enak banget. Setiap orang ada prosesnya. Ketik di kolom komentar. Setiap orang punya proses yang berbeda-beda. Ayo, ayo, ayo. Ketik di kolom komentar. Setiap orang punya proses yang berbeda-beda. Jangan kau lihat hanya hasil dari proses tersebut. Kalau di belakang hasil itu ada proses yang mereka jalani dengan tangisan air mata, dengan terseok-seok, tapi masih terus berjalan maju. Sehingga alangkah tidak fairnya kita ketika kita melihat orang sedang menuai sesuatu apa yang mereka tabur. Kita bilang enak banget, tuaiannya banyak, enak banget dapatnya banyak. Kan kita nggak lihat prosesnya. Kita nggak lihat tangisan air matanya bertahun-tahun yang lalu. Jadi hari ini kita diingatkan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau engkau sedang menghadapi prosesmu hari-hari ini, jangan membanding-bandingkan dirimu dengan apa yang orang sudah dapati, apa yang orang sudah tuai. Karena nggak sebanding gitu loh. Iya kan, engkau sedang diproses, engkau sedang menjalani pembentukan, tetapi orang lain sudah melewati proses itu dan sedang menuai hasil dari proses pembentukan mereka. Dan gue mulai membandingkan, enak banget hidupnya lebih baik daripada saya. Padahal kita sama-sama mengiring Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Nggak bisa. Ya. Jadi stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Stop membanding-bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Stop membanding-bandingkan pilihan Tuhan terhadap orang lain dengan pilihan Tuhan terhadap diri. Jalani saja dengan penuh sukacita. Jalani saja. Lalui saja. Maka engkau sungguh akan melihat. Ketika engkau menjalani dengan sukacita, engkau menjalani dengan tangan yang teracung kepada Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan, engkau akan lihat. Prosesmu engkau akan lewat. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk melewati badai, ketika Tuhan tetapkan seseorang untuk dipilih, untuk berjalan bersama-sama dengan dia, dia akan memperlengkapi kita. Itu yang Tuhan lakukan. Harun juga punya, sekalipun itu memang bagian dia sebagai seorang imam besar dan dikasih dalam Tuhan, mendapatkan apa yang diberikan bangsa Israel kepada Tuhan diteruskan kepada Harun, dan itu menjadi bagian Harun. Kan toh 11 dari antara semua suku itu kan, kecuali orang-orang Lewi ini kan mendapatkan bagian mereka masing-masing. Semua Tuhan berkati kok, semua Tuhan bagi rata kok. Hal itu terjadi karena ada kecemburuan.
Cemburu, kapan? Kenapa cemburu? Kenapa iri hati? Itu tadi saya bilang, karena membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Membanding-bandingkan pemakaian Tuhan, kita memulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan sedang memilih hidupmu untuk mengerjakan sesuatu dalam kepada orang. Engkau lupa, ya, Tuhan sedang pakai hidup saudara dan saya. Hanya seringkali kita gagal fokus. Yang kita perhatikan, yang kita lihat cuma pemakaian Tuhan terhadap hidup orang. Ayo mulai hari ini saya ajak setiap kita semua di mana Bapak Ibu Saudara berada, kita belajar satu hal. Kalau Tuhan sudah pilih seseorang, Tuhan tahu itu yang terbaik buat orang tersebut. Suka-sukanya Tuhan pilih siapa? Dia mau mengasihi siapa yang dia mau dia kasih. Dia mau berbelas kasihan kepada siapa dia mau berbelas kasih. Kita nggak bisa mengintervensi itu. Tetapi saya percaya Tuhan juga pakai setiap kita. Tuhan juga pilih setiap kita. Hanya dengan tugasnya yang berbeda. Hanya dengan pemakaiannya yang berbeda. Karena itu stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat setiap anugerah, buat setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan yang menolong kami untuk belajar terus terhadap firman Tuhan. Yang mengajarkan kami, yang membukakan kepada kami bahwa Tuhan memakai setiap kami, Tuhan memilih setiap kami. Hanya dengan cara Tuhan yang berbeda, dengan porsi yang berbeda. Tapi biarlah kami melihat segala sesuatu itu dan mengucap syukur dalamnya. Karena ketika kami belajar mengucap syukur dengan pemakaian Tuhan dalam hidup kami, maka kami sungguh melihat Tuhan juga memakai kami dengan dahsyat. Tuhan juga memakai kami dengan hebat. Itu sebabnya ya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan terus bergandengan tangan. Tuhan Yesus Kristus di hari-hari terakhir ini. Tuhan tolong setiap kami. Sehingga setiap kami ya Tuhan terus bergandengan tangan, saling melengkapi, saling menolong, saling menopang satu dengan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan telah percaya dalam kolom komentar ya Tuhan, mereka yang menuliskan di Facebook, karena kami percaya orang yang berdoa dan berserah kepada Tuhan akan lihat pembelaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Bapak yang mereka yang berdoa buat rumah tangganya dipulihkan. Mereka yang berdoa buat kesehatannya, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Tidak dalam nama Yesus. Nama Yesus. Sungguh kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiringi Tuhan. Bapak memberkati juga setiap orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi online ini. Biarlah Tuhan terus memberkati dan memperlengkapi hidup mereka. Untuk menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Tuhan mencintai Tuhan. Bahkan di hari-hari akhir ini, mereka diberikan hati yang baru. Hati yang mau hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau ada di antara mereka yang harian sedang mencari pasangan hidup, Tuhan buka jalan. Tuhan tolong. Sehingga mereka melihat pembelaan, pertolongan, dan campur tangan Tuhan. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan dan membawa kota di mana kami tinggal, bangsa di mana kami hidup. Kami percaya kota dan bangsa kami diberkatilah oleh Tuhan. Damai sejahtera ada di kota dan bangsa kami. Bahkan kami berdoa Tuhan sehingga ada tuaian jiwa-jiwa di hari-hari akhir ini Tuhan. Kami percaya di mana nama Yesus ditinggikan, maka kesanalah Tuhan bawa dan jiwa-jiwa datang kepadamu dalam nama Yesus. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak.
Bapak berkati wadah doa pagi online ini. Sehingga melalui wadah doa pagi online ini Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan dikuatkan, diteguhkan imannya. Bahkan ada banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Kami tahu harinya akan tiba. Harinya akan tiba. Oh, di mana setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami bawa ya Tuhan, hidup kami, umat-Mu, tuntun kami dalam sepanjang hari ini. Sehingga kami berjalan dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami, Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan satu peristiwa di mana kalau Tuhan yang pilih, karena Tuhan yang tahu. Siapapun yang Tuhan pilih, itulah yang terbaik. Kalau Harun dipilih Tuhan, karena Tuhan tahu Harun dapat bertanggung jawab. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapapun kita, kerjakan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita tanpa membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Maka engkau akan mudah untuk bersyukur dengan segala apa yang Tuhan percayakan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.